Pernahkah Anda mengalami malam-malam di mana mata Anda tak bisa terpejam meski tubuh sudah sangat lelah? Anda memutar posisi berkali-kali di tempat tidur, mencoba semua teknik relaksasi, namun tetap saja tidak ada rasa kantuk. Bahkan saat mata tertutup, pikiran tetap terjaga. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi Anda dari kejauhan. Dan anehnya, kejadian ini bukan hanya sekali dua kali, mungkin sudah terjadi berkali-kali tanpa sebab medis yang jelas. Bahkan saat Anda mencoba berkonsultasi dengan dokter, hasilnya baik-baik saja. Tidak ada gangguan fisik, tidak ada kelainan tidur, tapi tetap saja Anda tidak bisa tidur dengan tenang. Jika Anda pernah mengalami hal seperti ini, dengarkan baik-baik. Karena ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar insomnia biasa. Bisa jadi Anda sedang mengalami peperangan rohani yang hebat. Ya, peperangan rohani. Bukan perang dengan senjata, bukan perang dengan tangan dan otot. Tapi perang yang jauh lebih sunyi, jauh lebih halus, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Peperangan ini tidak kasat mata. Ia terjadi dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata fisik. Tapi dampaknya terasa nyata, baik di tubuh, pikiran, maupun perasaan Anda. Tubuh Anda terasa lelah padahal tidak banyak beraktivitas. Hati Anda cemas padahal tidak sedang menghadapi masalah besar. Dan pikiran Anda terus berputar tanpa arah, membuat Anda terjaga di malam-malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Dan tahukah Anda siapa saja yang paling sering mengalami gangguan seperti ini? Bukan sembarang orang, tapi mereka yang disebut sebagai jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang memiliki misi spiritual, meski mereka sendiri belum sepenuhnya menyadari. Mereka yang punya cahaya dalam dirinya, dan karena itulah mereka menjadi target dari energi-energi gelap yang ingin menghambat perjalanan spiritual mereka. Jika Anda merasa ini berbicara tentang diri Anda, jangan abaikan. Karena semakin Anda menunda untuk memahami apa yang sedang terjadi, semakin kuat pula gangguan itu menyerang. Tanda-tandanya memang halus, tapi jika Anda peka, Anda bisa merasakannya. Dan semakin Anda sadar, semakin besar peluang Anda untuk menang dalam peperangan ini. Jadi, jika Anda sering mengalami sulit tidur tanpa sebab yang jelas, jika Anda merasa ada yang mengusik meski Anda sendirian, jika Anda bangun di tengah malam dalam keadaan gelisah, tanpa tahu alasannya, maka bisa jadi Anda bukan hanya sedang kelelahan, tapi Anda sedang berada di tengah medan perang, dalam sebuah peperangan yang tak terlihat, dan Anda adalah salah satu prajurit utamanya. Selamat datang di dimensi yang lebih dalam dari sekadar dunia fisik. Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat di mana misteri spiritual, kekuatan batin, dan kearifan gaib kita bahas dengan penuh kesadaran, tanpa menakut-nakuti, tapi justru untuk membimbing jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah klik video ini. Bukan kebetulan Anda sampai di sini. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Jika Anda sedang menonton sekarang, artinya alam semesta sedang membawa pesan kepada Anda. Dan saya hanya menjadi perantara untuk menyampaikannya. Bagi Anda yang sudah setia mengikuti channel ini dari waktu ke waktu, saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Dukungan Anda, baik dalam bentuk komentar, likes, dan subscribe, itulah yang membuat channel ini terus tumbuh dan menyebarkan cahaya kepada lebih banyak orang. Anda semua adalah bagian dari keluarga Khodam Sejati. Dan buat Anda yang baru pertama kali mampir,
saya ucapkan selamat datang. Di sini kita tidak hanya bicara tentang hal-hal gaib atau mistis dalam arti sempit. Kita bicara tentang kekuatan energi, tentang roh yang sadar, tentang petunjuk alam semesta, dan tentang perjalanan batin yang seringkali tak dipahami oleh dunia luar. Banyak dari Anda yang merasa berbeda sejak lama, sering merasa peka, mudah merasakan kehadiran yang tak terlihat, atau sering mendapat mimpi-mimpi aneh yang terasa sangat nyata. Bahkan ada juga yang merasa berat saat berada di tempat tertentu, seolah menyerap energi dari lingkungan sekitar. Tenang, Anda tidak sendiri, dan Anda tidak gila. Justru, semua itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang bangkit, dan inilah yang akan kita bahas di video ini. Bahwa gangguan tidur yang Anda alami mungkin adalah tanda awal bahwa Anda tengah berada dalam spiritual warfare, peperangan batin melawan energi-energi tak terlihat yang ingin menjauhkan Anda dari jati diri sejati. Karena itu, tetap bersama saya hingga akhir video ini. Akan ada banyak hal yang bisa membuka mata batin Anda, meneguhkan hati Anda, dan mudah-mudahan membawa sedikit cahaya untuk menemani perjalanan Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, izinkan saya mengajak Anda semua untuk mendukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Silakan tekan tombol like jika Anda merasa topik seperti ini penting untuk dibahas. Like dari Anda akan membantu video ini menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang mungkin sedang mengalami hal serupa, tapi belum tahu harus bicara ke siapa. Atau bahkan belum tahu kalau yang mereka alami adalah bagian dari proses spiritual. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel Kodam Sejati, setiap minggunya saya akan membahas berbagai fenomena spiritual, tanda-tanda energi halus, pertanda alam semesta, dan juga kekuatan batin yang sering diabaikan. Semua pembahasan kita di sini adalah tentang kesadaran, bukan menakut-nakuti, tapi justru membimbing. Dan yang paling penting, berikan komentar Anda di bawah. Ceritakan pengalaman Anda. Apakah Anda juga sering mengalami susah tidur tanpa sebab? Apakah Anda pernah merasa seperti dihantui, tapi bukan oleh hantu, melainkan oleh sesuatu yang tidak bisa Anda jelaskan dengan kata-kata? Komentar-komentar Anda bukan hanya dibaca oleh saya, tapi juga oleh ribuan penonton lain yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Lewat komentar, kita saling menguatkan. Karena ingat, perjalanan spiritual bukanlah jalan yang ramai. Ini jalan sunyi, dan ketika Anda merasa sendiri, kadang hanya satu kalimat dari orang asing yang bisa membuat Anda kuat kembali. Bantu juga share video ini ke teman saudara, atau siapapun yang Anda rasa sedang tidak baik-baik saja, tapi belum paham apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirinya. Mungkin saja video ini bisa menjadi titik balik dalam kesadarannya. Di Kodam Sejati, kita percaya bahwa setiap jiwa terhubung oleh satu misi besar, menemukan jati diri sejati dan menyebarkan terang. Dan Anda yang sekarang sedang menonton ini adalah bagian dari misi itu. Sekarang, tarik napas perlahan dan hembuskan dengan tenang. Biarkan energi Anda mulai selaras dengan alam semesta. Lupakan sejenak segala kekacauan yang mungkin sedang melingkupi hidup Anda. Karena saat ini, Anda sedang bersama dalam ruang spiritual yang tenang, aman, dan penuh cahaya. Saya ingin Anda mengulang afirmasi ini di dalam hati, atau jika Anda merasa nyaman, ucapkan dengan pelan bersama saya tidak sendiri. Jiwa saya kuat, saya sedang dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi.
Saya bukan lemah, saya hanya sedang dibentuk dan saya siap menerima cahaya yang dititipkan kepada saya. Jika Anda bisa mengucapkan afirmasi ini dengan keyakinan, percayalah, perlahan-lahan kekuatan itu akan tumbuh dalam diri Anda. Sebab segala bentuk perlindungan, segala bentuk cahaya, segala ketenangan, sesungguhnya sudah tersedia di dalam diri Anda sendiri. Saya tahu tidak mudah menjalani kehidupan spiritual di tengah dunia yang sibuk ini. Ketika Anda merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan saat orang-orang di sekitar Anda tak memahami perubahan batin yang sedang Anda alami, rasanya seperti sedang tersesat di tempat asing. Tapi sekali lagi, saya tegaskan, Anda tidak sendirian. Jika Anda merasa seperti sedang melewati malam panjang yang gelap, percayalah itu bukan akhir. Itu hanya fase sebelum fajar menyingsing. Karena semakin kuat terang dalam diri seseorang, maka akan semakin besar pula upaya kegelapan untuk memadamkannya. Dan jika Anda sekarang sedang diuji begitu berat, baik lewat gangguan tidur, rasa cemas tanpa sebab, atau mimpi-mimpi aneh, itu bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda kuat. Anda adalah jiwa terpilih, jiwa yang dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar dari sekadar rutinitas duniawi. Jiwa yang sudah melewati banyak luka, banyak peristiwa, banyak keruntuhan, tapi tetap memilih bangkit. Dan karena itulah, Anda istimewa, jangan takut dengan prosesnya. Jangan menolak kehadiran ujian. Karena semua itu sedang memurnikan batin Anda agar lebih peka, lebih tajam, dan lebih kuat menghadapi realitas tak kasat mata yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan peperangan rohani. Banyak orang berpikir bahwa peperangan hanya terjadi di dunia nyata, antara negara, antar manusia, atau antar kelompok yang saling bertentangan. Tapi sesungguhnya Bikuma, ada peperangan yang jauh lebih senyap, lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan. Peperangan di dimensi roh. Peperangan rohani adalah benturan antara dua kekuatan besar yang tak kasat mata, cahaya dan kegelapan, yang memperebutkan ruang dalam diri manusia. Dan ya, ini bukan mitos, ini nyata. Tapi tidak semua orang peka untuk merasakannya. Ketika seseorang mulai sadar akan jati dirinya yang sejati, sadar bahwa ia bukan sekadar tubuh, tapi adalah jiwa yang kekal, di saat itulah medan perang itu terbuka. Tiba-tiba Anda mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang menahan Anda untuk tidak bangkit. Ada beban tak kasat mata yang membuat Anda merasa berat, malas, cemas, atau bahkan takut tanpa sebab yang jelas. Peperangan rohani ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada yang merasakannya sebagai kesulitan tidur di malam hari, ada yang merasakannya sebagai pikiran gelisah yang tak pernah berhenti. Ada juga yang mengalami mimpi buruk berulang, seolah sedang dikirim pesan dari sisi lain dunia. Dan semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bentuk serangan yang sangat halus dari energi-energi yang tidak ingin Anda bangkit. Energi yang tidak ingin Anda menyadari kekuatan spiritual dalam diri Anda. Karena saat Anda sadar, Anda akan menjadi terang. Dan terang akan mengusir gelap. Itulah mengapa jiwa-jiwa terpilih selalu menjadi target utama dalam peperangan rohani ini. Coba ingat lagi, apakah Anda pernah merasa sangat semangat untuk memperbaiki hidup, misalnya ingin rutin berdoa, bermeditasi, atau memperkuat energi batin, tapi tiba-tiba muncul gangguan kecil yang membuat Anda kehilangan fokus, atau Anda sedang dalam fase hidup yang tenang, damai, penuh rasa syukur, namun tanpa sebab datang perasaan murung, berat, atau tiba-tiba emosi Anda meledak-ledak. Itulah bentuk-bentuk kecil dari peperangan rohani.
Dan yang paling banyak terjadi karena sangat mengganggu adalah gangguan tidur. Karena malam hari adalah waktu paling hening dan di keheningan itulah roh kita paling peka. Jika di saat-saat seperti itu Anda tidak bisa tidur, bukan karena kopi, bukan karena stres, tapi karena merasa ada sesuatu yang mengintai atau mengganggu, maka bisa dipastikan Anda sedang dalam titik penting dalam perjalanan spiritual Anda. Gangguan tidur adalah tanda bahwa roh Anda sedang dalam kewaspadaan tinggi. Ia tidak bisa beristirahat karena secara alam bawah sadar sedang bertarung melawan energi yang datang dari dimensi lain. Dan ingat, semakin kuat cahaya seseorang, maka semakin besar pula godaan dan serangan yang datang. Jadi jika Anda mengalami semua ini, jangan langsung merasa bahwa Anda sedang kena karma atau dikutuk. Tidak. Justru itu tanda bahwa Anda sedang dibangkitkan, bahwa Anda adalah bagian dari pasukan spiritual yang sedang ditempa untuk membawa terang bagi sekitar. Tapi satu hal yang harus Anda tahu, peperangan ini tidak bisa dimenangkan dengan otot, tidak juga dengan logika semata. Peperangan ini hanya bisa dimenangkan dengan kesadaran, ketenangan, dan kekuatan batin. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama dalam video ini. Pertanyaan yang sering muncul dari para pejalan spiritual adalah, kalau saya ini jiwa terpilih, kenapa saya justru diganggu? Kenapa hidup saya terasa lebih berat dibanding orang lain yang bahkan tidak peduli dengan spiritualitas? Pertanyaan ini sangat wajar, dan jawabannya mungkin tidak mudah diterima, tapi inilah kebenarannya, karena Anda terpilih, karena Anda berpotensi membawa terang, dan karena terang itulah kegelapan merasa terusik. Bayangkan ini seperti medan perang antara dua kerajaan, satu penuh cahaya, satu penuh bayangan. Ketika seorang prajurit biasa bangkit, musuh tidak terlalu peduli. Tapi ketika seorang calon panglima spiritual mulai menunjukkan kesadarannya, seluruh pasukan gelap akan mengawasinya. Kenapa? Karena satu jiwa yang bangkit bisa membangkitkan ribuan lainnya. Dan ini sangat membahayakan bagi kekuatan kegelapan yang selama ini bergantung pada ketidaktahuan, keputusasaan, dan kelemahan jiwa manusia. Ingat, jiwa-jiwa terpilih bukanlah orang-orang sempurna. Mereka justru seringkali punya masa lalu yang kelam, trauma yang berat, atau luka batin yang dalam. Tapi dari luka itulah muncul kekuatan. Jiwa-jiwa yang terpilih telah melewati banyak badai. Dan karena itulah mereka menjadi tangguh. Tapi kekuatan ini tidak datang begitu saja. Ia perlu ditempa. Ia perlu diuji, dan ujian itu seringkali datang dalam bentuk kesendirian, ditinggalkan orang-orang terdekat, ditertawakan karena keyakinan spiritual, bahkan diganggu lewat mimpi, rasa cemas, atau insomnia yang berlarut-larut. Saat Anda sulit tidur tanpa alasan yang jelas, saat Anda merasa seolah ada sesuatu yang menekan dada Anda di malam hari, atau mendadak merasa gelisah tanpa sebab, itu bisa jadi adalah serangan langsung terhadap potensi energi cahaya dalam diri Anda. Energi gelap tahu bahwa jika Anda bisa tidur dengan tenang, jika Anda bisa bermeditasi dengan khusyuk, jika Anda bisa menyelaraskan diri dengan Tuhan, maka tak ada yang bisa menghentikan Anda. Jadi, gangguan ini adalah bentuk pencegahan. Energi negatif tidak ingin Anda bangkit. Mereka lebih suka Anda terus lelah, emosional, bingung, atau bahkan mempertanyakan kewarasan diri sendiri. Karena selama Anda tidak percaya pada kekuatan sendiri, selama Anda menganggap semua ini hanya kebetulan, maka mereka berhasil.
Tapi kabar baiknya, semua gangguan itu justru menunjukkan bahwa Anda sedang di jalur yang tepat. Tidak ada serangan tanpa ancaman. Dan dalam kasus ini, ancaman bagi kegelapan adalah kesadaran Anda. Jadi jika akhir-akhir ini Anda merasa seperti diserang, baik lewat mimpi, gangguan tidur, atau kelelahan emosional, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Alih-alih merasa lemah, anggaplah itu sebagai pengakuan tidak langsung dari dunia tak kasat mata bahwa Anda sedang tumbuh, dan mereka tidak nyaman dengan itu. Ingat baik-baik, pohon yang paling berbuah adalah pohon yang paling banyak dilempari batu, dan jiwa yang paling bercahaya adalah jiwa yang paling banyak diuji, sahabat khodam sejati. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu peperangan rohani dan kenapa jiwa terpilih justru sering diganggu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Bagaimana saya tahu kalau gangguan tidur yang saya alami itu adalah bentuk dari peperangan rohani? Apa saja ciri-cirinya? Nah, ini penting. Karena tidak semua insomnia atau gangguan tidur berasal dari faktor medis atau psikologis. Tentu saja ada kemungkinan Anda kurang tidur karena stres pekerjaan, konsumsi kafein berlebih, atau faktor lingkungan. Tapi, jika penyebab-penyebab logis itu tidak ditemukan dan Anda masih merasakan gangguan secara spiritual, maka kemungkinan besar Anda sedang berada dalam medan perang rohani. Berikut ini adalah ciri-ciri yang paling umum. 1. Merasa sangat lelah, tapi tidak bisa tidur. Tubuh Anda terasa berat. Kepala rasanya penuh. Tapi begitu Anda rebahan, tidur tidak juga datang. Padahal mata sudah pegal, pikiran sudah ingin istirahat, tapi seolah ada yang menahan. Ini tanda pertama bahwa energi Anda sedang dihalangi untuk melakukan pemulihan alami melalui tidur. 2. Tiba-tiba terbangun di jam-jam tertentu. Apakah Anda sering terbangun di antara pukul 2 sampai 4 pagi? Waktu-waktu ini dikenal dalam banyak tradisi spiritual sebagai spiritual gate time, yaitu saat gerbang energi antara alam fisik dan alam roh sedang terbuka lebar. Jika Anda sering terbangun pada jam ini, bisa jadi Anda sedang menerima pesan dari dimensi lain atau sedang dipanggil untuk mengakses kesadaran lebih tinggi. 3. Dada terasa sesak atau berat saat tidur. Ada banyak yang mengaku merasakan tekanan di dada ketika hendak tidur, seperti ada yang duduk di atasnya. Ini bukan halusinasi. Dalam tradisi lama, ini disebut sebagai gangguan entitas halus, yaitu kehadiran energi yang belum tersucikan, atau entitas negatif yang mencoba mengganggu kestabilan Anda saat berada di antara sadar dan tidak sadar. 4. Mimpi buruk yang sangat nyata dan berulang. Anda sering bermimpi tentang dikejar jatuh, tenggelam, atau bahkan bertemu makhluk aneh yang tak bisa dijelaskan. Jika mimpi itu muncul terus-menerus, bisa jadi itu bukan mimpi biasa. Bisa jadi itu adalah cerminan dari peperangan rohani Anda yang sedang berlangsung di level bawah sadar. 5. Mendengar suara atau merasa diawasi saat sendirian. Kadang menjelang tidur, Anda merasa seperti ada yang mengawasi dari pojok kamar, atau Anda mendengar bisikan samar, atau tiba-tiba merasa seperti tidak sendiri padahal ruangan kosong. Ini adalah tanda bahwa kepekaan Anda meningkat dan Anda sedang berada di fase transisi spiritual yang membuka akses pada dimensi energi halus. 6. Sulit fokus saat bangun, seolah energi tersedot. Walaupun Anda akhirnya bisa tidur, Anda bangun dalam kondisi yang tidak segar, justru merasa lebih lelah daripada sebelum tidur. Ini bisa jadi karena energi Anda selama tidur benar-benar digunakan untuk bertarung secara rohani,
baik untuk melindungi diri sendiri atau untuk menjaga energi orang lain yang terhubung dengan Anda. Semua gejala ini bisa muncul satu persatu atau bahkan bersamaan. Dan ingat, semakin terang cahaya batin Anda, maka semakin sensitif pula tubuh dan pikiran Anda terhadap getaran di sekeliling. Tubuh tidak sekadar daging, pikiran bukan hanya logika. Keduanya adalah jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, jangan panik, tapi juga jangan anggap remeh. Anggap ini sebagai alarm batin bahwa Anda sedang memasuki fase penting dalam kesadaran, bahwa roh Anda sedang bertumbuh, dan itu membuat dimensi lain, baik yang positif maupun yang negatif, menyadari kehadiran Anda. Semakin Anda abaikan, semakin besar gangguannya. Tapi semakin Anda hadapi dengan tenang dan sadar, maka energi negatif itu akan kehilangan cengkeramannya sahabat kodam sejati. Setelah kita membahas ciri-ciri gangguan tidur akibat peperangan rohani, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Bagaimana cara kita menguatkan diri saat hal ini terjadi? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah serangan halus dari dunia tak kasat mata? Hal pertama yang harus Anda pahami adalah Anda tidak lemah. Justru karena Anda kuat secara spiritual, maka Anda menjadi target. Dan justru karena kekuatan Anda semakin besar, Anda diberikan kesempatan untuk mengaktifkannya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan secara konsisten untuk memperkuat diri secara batin dan melindungi energi Anda dari gangguan dimensi lain. 1. Perkuat energi spiritual sebelum tidur. Jangan tidur dalam kondisi kosong. Salah satu kesalahan terbesar adalah membiarkan tubuh terlelap tanpa menyadari bahwa jiwa akan tetap aktif. Luangkan waktu 5-10 menit sebelum tidur untuk duduk tenang. Tarik napas perlahan, ucapkan doa atau afirmasi perlindungan sesuai keyakinan Anda. Katakan pada diri sendiri, aku dilindungi oleh cahaya ilahi. Aku tenang, aku aman, aku istirahat dengan damai. Kalimat sederhana seperti ini mampu menciptakan medan energi di sekitar tubuh Anda yang memantulkan energi negatif 2. Jaga getaran ruang tidur. Kamar tidur Anda bukan sekadar tempat untuk istirahat, tapi adalah ruang suci di mana tubuh dan roh Anda kembali mengisi energi. Pastikan kamar Anda rapi, bersih, dan tidak menyimpan barang-barang yang mengandung kenangan buruk, foto-foto menyedihkan, atau benda yang membuat Anda gelisah. Anda bisa menambahkan wewangian alami seperti dupa, lavender, atau minyak esensial. Atau jika Anda terbiasa, gunakan air ruqyah, garam laut, atau kristal pembersih energi untuk menjaga getaran ruangan tetap tinggi. 3. Meditasi atau pernafasan kesadaran. Sebelum tidur, lakukan meditasi ringan. Anda tidak perlu duduk lama, cukup pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan sadari setiap helaan napas Anda sebagai energi kehidupan yang masuk ke tubuh Anda. Bayangkan cahaya putih keemasan masuk dari ubun-ubun, menyelimuti tubuh, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Latihan ini sangat ampuh untuk mengembalikan ketenangan dan melepaskan sisa-sisa energi negatif yang menempel setelah aktivitas harian. 4. Menjaga kualitas pikiran dan emosi sebelum tidur. Jangan tidur dalam kondisi marah, sedih berlarut, atau ketakutan. Apapun yang Anda pikirkan dan rasakan di detik-detik terakhir sebelum tidur akan masuk ke bawah sadar Anda.
dan mempengaruhi kualitas energi semalam penuh. Kalau sedang merasa tertekan, ambil waktu untuk menulis jurnal. Tumpahkan semua beban pikiran ke atas kertas, lalu bacalah doa pemaafan untuk diri sendiri. Katakan, aku maafkan diriku, aku terima diriku, aku izinkan diriku untuk tenang. Kalimat ini bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga menutup celah gangguan di level emosional telima. Bangun dan sadari pesan spiritualnya. Jika Anda tetap terbangun di malam hari, jangan langsung panik. Jangan langsung ambil ponsel atau mengeluh. Bangkitlah perlahan, duduk, rasakan energi sekitar. Tanyakan dalam hati, apa yang sedang ingin disampaikan semesta padaku? Apa yang sedang terjadi di alam bawah sadarku? Kadang gangguan itu bukan karena serangan, tapi karena panggilan. Panggilan untuk mulai bangkit, untuk mulai peka, untuk mulai menjalankan peran sebagai pembawa cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Bangun kebiasaan pagi yang menguatkan jiwa. Apa yang Anda lakukan setelah bangun tidur menentukan energi Anda sepanjang hari. Jangan langsung buka media sosial atau mengecek hal-hal yang membuat pikiran bising. Mulailah hari dengan bersyukur. Ucapkan terima kasih kepada tubuh Anda, kepada roh Anda, dan kepada semesta. Lalu tarik napas dalam dan niatkan. Hari ini aku berjalan dalam kesadaran. Hari ini aku dipandu oleh terang. Dengan mengawali dan mengakhiri hari dengan kesadaran penuh, Anda sedang membangun benteng energi yang sangat kuat, dan ini bukan hanya melindungi Anda, tapi juga orang-orang yang terhubung dengan Anda secara batin. Sahabat Khodam sejati, kita telah melewati banyak hal bersama dalam video ini. Mulai dari memahami apa itu peperangan rohani, kenapa jiwa terpilih justru sering diganggu, ciri-ciri gangguan lewat tidur, hingga cara menguatkan diri saat menghadapi semuanya itu. Kini, saatnya saya ingatkan kembali. Kalau Anda merasa sering kurang tidur, gelisah, atau mengalami gangguan tidur yang sulit dijelaskan secara logika, jangan cepat putus asa. Jangan biarkan rasa takut menguasai Anda. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang berada dalam proses besar. Proses menjadi jiwa terpilih yang dibangkitkan untuk membawa terang di tengah kegelapan dunia. Tidak semua orang akan memahami perjalanan ini. Bahkan mungkin banyak yang akan meragukan Anda, mengejek, atau bahkan mencoba menjatuhkan semangat Anda. Tapi ingatlah, perjalanan spiritual adalah perjalanan hati dan jiwa. Bukan perlombaan cepat atau sekadar pencapaian fisik. Anda sedang ditempa oleh dunia tak kasat mata. Anda sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan proses ini, meski berat, pasti akan membuahkan hasil luar biasa. Percayalah pada kekuatan batin Anda. Percayalah bahwa setiap malam yang sulit, setiap rasa lelah yang menghampiri adalah bagian dari ujian yang membuat Anda semakin kuat. Karena hanya jiwa-jiwa yang kuat yang bisa membawa perubahan besar di dunia ini. Jika Anda merasa terbeban, ingat bahwa Anda tidak sendiri. Banyak jiwa terpilih lain di luar sana yang juga sedang berjuang. Kita semua saling terhubung dalam energi cahaya yang sama. Jadi jangan ragu untuk berbagi cerita, saling mendukung, dan saling menguatkan. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk terus menguatkan hubungan Anda dengan sumber kekuatan tertinggi. Apapun keyakinan Anda, teruslah berdoa, bermeditasi, atau menjalankan ritual yang membuat Anda merasa damai dan dekat dengan Sang Pencipta, karena dari sinilah kekuatan sejati itu berasal. Sahabat, perjalanan Anda masih panjang, namun saya yakin dengan kesadaran dan keteguhan hati, Anda akan mampu melewati setiap ujian. Anda akan berdiri tegak sebagai jiwa terpilih
yang membawa terang dan kedamaian. Terima kasih telah bersama saya di video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen pengalaman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya dari Kodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.